Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Senin 14 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami hadirkan di antaranya. Diguyur hujan, banjir dan longsor melanda Kabupaten Tasikmalaya. Kasus COVID-19 di Jawa Barat meningkat. (16 pasien COVID-19 jalani isolasi di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon. Ya, dan selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya. Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama. Saudara, Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Kabupaten Tasikmalaya. Hujan deras menyebabkan banjir dan longsor di Kabupaten Tasikmalaya. Selain menjebol rumah warga, tebing setinggi 8 meter juga longsor dan menutup jalur utama penghubung 6 kecamatan. Video ini menunjukkan detik-detik longsor di Jalan Raya Puspahyang Taraju, Kabupaten Tasikmalaya Minggu petang. Tebing setinggi 8 meter longsor menimpa jalur utama penghubung 6 kecamatan usai diguyur hujan deras. Material tanah yang membawa rumpun bambu menutupi seluruh badan jalan. Sejumlah pengendara yang menuju kecamatan Puspahyang Taraju, Sodong Hilir, Bojonggambir dan Ciawi terjebak dan tidak dapat melintas. Beberapa pemotor berusaha mengangkat tangga bambu yang ambruk dihantam longsor. Hujan deras juga menyebabkan luapan air dari saluran irigasi di Kecamatan Lewisari. Derasnya air yang masuk pemukiman sempat menjebol dinding rumah warga hingga ambrol. 6 rumah lainnya terendam air setinggi 30 hingga 50 cm. Yaitu satu rumah terancam dan longsoran pun berada di menutupi jalan raya. Kemudian laporan juga ada di Desa Jayamukti, Kecamatan Lewisari, itu terjadi banjir akibat hujan deras. Dikabarkan satu rumah warga jebol, kemudian beberapa rumah warga lagi, kurang lebih sekitar 6 rumah warga itu terdampak banjir. Tim Tagana, BPBD, Kepolisian, TNI langsung ke lokasi untuk evakuasi material longsor di Jalan Raya Puspahyang Taraju. Sementara korban banjir harus mengungsi di tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu dari Karawang, saudara, hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet membuat ratusan rumah di Desa Kalang Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang terendam banjir. Ratusan rumah di Desa Kalang Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang terendam banjir. Banjir terjadi usai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini pada Minggu siang. Selain itu, banjir juga disebabkan karena meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet. Hingga Minggu malam banjir masih merendam pemukiman warga. Ketinggian air rata-rata mencapai 30 hingga 1 meter. Sebagian warga telah mengungsi setelah petugas melakukan evakuasi. Namun beberapa warga lainnya memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Ada sebagian ada yang masih bertahan, sebagian juga masih ada yang mengungsi yang di pinggir-pinggir yang tidak kena dampak banjir. Sering Pak udah ini? Mungkin kemarin juga ada 2 mingguan datang lagi. Gitu. Kini warga berharap segera ada solusi dari pemerintah Karawang terkait banjir tersebut. Mengingat dalam sebulan terakhir ini sudah 4 kali banjir terjadi di wilayah ini. Dari Karawang, Tony Triadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, jalan di kawasan wisata Batik Terusmi, Kabupaten Cirebon mengalami kerusakan parah akibat terus diguyur hujan. Jalan rusak ini terjadi di sepanjang 3,5 km dari titik kawasan sentral Batik Terusmi, Kabupaten Cirebon.
Kerusakan terjadi hampir di seluruh badan jalan dengan lubang menganga disertai genangan air. Menurut warga sekitar, kondisi kerusakan jalan di kawasan wisata Batik Trusmi ini sudah berlangsung selama 5 tahun dan dibiarkan tanpa perbaikan dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Kondisi kerusakan jalan semakin parah dan bertambah di musim penghujan sehingga kerap banjir. Saat melintasi jalan rusak, pengendara mengaku khawatir kendaraan khususnya roda 2 dapat terperosok ke lubang jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hujan di sini air penuh Gitu. ya udah motor tuh hampir tenggelam lah. Sering terjadi kecelakaan karena jalan rusak Ada sendiri. ada kecelakaan cuma nggak mau kok. Jadi harapan warga sebagai pengguna jalan gimana nih Pak untuk Jalan jalan? mintanya dibetulin cara yang apalagi nih kawasan wisata lah. Iya. Ini kan Batik Trusmi kan. Jadi ya pengennya dibetulin secara layak lah. Pengguna jalan berharap pemerintah melalui dinas terkait agar segera memperbaiki jalan rusak di kawasan wisata Batik Trusmi yang menjadi akses vital roda perekonomian masyarakat. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, korban meninggal dunia akibat kendaraan yang tertabrak kereta api di perlintasan Serayu relasi Jakarta Purwokerto dimakamkan. Kendaraan jenis City Car yang ditumpangi korban bersama 3 sahabatnya tertabrak kereta api Serayu. Kendaraan sempat terseret belasan meter hingga alami kerusakan parah. Pasca dimandikan dan disolatkan, korban akhirnya dikebumikan di pemakaman keluarga. Ratusan kerabat dan teman korban mengantar ke peristirahatan terakhir. Ayah korban mengaku anaknya hendak berwisata ke kolam pemandian air panas Galunggung. Ia berangkat dengan 3 temannya waktu sekolah di Sanawiyah. Panas Citiis di Galunggung gitu. Terus tahu tadi dapat berita jam 6 ya. Tapi sempat kontak Pak waktu semalam sempat. Enggak ada dasar udah tidur. Udah subuh langsung ke masjid tadi jam 4 juga gitu. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di perlintasan kereta api tanpa palang pintu kawasan Lewidahu berjumlah 3 orang. Identitas korban yaitu Rizky Rahmatullah, Muhammad Alif Mutakin, dan Mulaki Robi, semuanya berusia 19 tahun. Sedangkan 1 korban lagi yaitu Aslam Hidayatullah dalam kondisi kritis. Sekitar jam 6 lebih sama jam 8.15. Oh gitu ya. Jadi saat ini tinggal berapa korban yang dirawat? Yang saat ini tinggal 1 yang lagi dirawat di IGD. Kendaraan korban yang terlibat kecelakaan maut diamankan di depan Mapolres Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Tony Sontani, TVRI melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain, diantaranya kasus COVID-19 di Jawa Barat meningkat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi seputar COVID-19. Saudara, kasus positif COVID-19 di Jawa Barat kembali mengalami peningkatan. Dalam 1 bulan terakhir, Dinas Kesehatan Jawa Barat mendeteksi ada 15.000 masyarakat positif COVID-19 dan 2 pasien positif subvarian XBB. Tren kasus positif COVID-19 di Jawa Barat kembali meningkat pada 1 bulan terakhir. Dalam sehari, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mendeteksi ada 1.013 masyarakat positif COVID-19. Sedangkan sejak tanggal 4 Oktober hingga hari ini, Dinas Kesehatan Jawa Barat mencatat ada 15.907 kasus positif COVID-19. Daerah dengan penyumbang kasus terbanyak berada di Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung. Angka kematian dari COVID-19 mulai dari tanggal 4 Oktober hingga kemarin sebesar 39 orang atau 0,2%. Sedangkan pasien yang sembuh mencapai 11.200 pasien atau 70%. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga mendeteksi ada 2 pasien yang positif subvarian XBB. Kedua pasien tersebut berasal dari Kabupaten Bogor dan sudah dirawat di RSDC Wisma Atlet di Jakarta.
Untuk varian maka harus dilakukan WGS ya, whole genome sequencing oleh Labkes ataupun dari kabupaten kota mengirimkan ke Labkes mana. Tapi untuk mendeteksi varian baru yang sudah mungkin masyarakat sering dengar yang namanya XBB, itu Jabar sudah punya 2 kasus baru Kang, tapi dua-duanya ini adalah warga Kabupaten Bogor. Masyarakat dihimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat saat berada di luar rumah, serta segera divaksin dosis ketiga atau booster guna meningkatkan imun tubuh. Dari Kota Bandung, Abi Aditya, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, kasus COVID-19 di Kota Cirebon, Jawa Barat kembali melonjak. Tercatat ada 16 pasien aktif COVID-19 tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Direktur Utama RSD Gunung Jati Kota Cirebon, Dr. Katibi, mengkonfirmasi terdapat 16 pasien COVID-19 yang tengah dirawat di dalam ruangan isolasi. Pihaknya belum bisa memastikan seluruh pasien COVID-19 tersebut terjangkit subvarian XBB atau bukan, karena belum mengirim spesimen ke Kementerian Kesehatan. Pasien COVID-19 aktif yang ditangani di RSD Gunung Jati berasal dari kota dan Kabupaten Cirebon. Untuk mengantisipasi ledakan jumlah pasien COVID-19, RSD Gunung Jati juga telah bersiap mengaktifkan ruang isolasi secara bertahap untuk menangani pasien COVID-19. Ada 16 di ICU, itu ada 2, di XIGD ada 14, jadi jumlahnya 16 total. Itu varian apa Pak? Udah terdeteksi varian XBB atau gimana? Dari sisi varian kami belum mengirim spesimen ke Kementerian Kesehatan. Iya, kami penanganannya COVID aja dulu. Guna mengantisipasi ledakan jumlah COVID-19 varian XBB, RSD Gunung Jati menghimbau masyarakat agar kembali memperketat protokol kesehatan. Dari Cirebon, kontributor TVRI Jawa Barat, Makmur Hamdalah melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 mengangkat tema Bangkit Indonesiaku, Bangkit Negeriku. Hari Kesehatan Nasional di Kota Cirebon, Jawa Barat juga menjadi momentum untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman COVID-19 varian XBB. Hari Kesehatan Nasional ke-58 di Kota Cirebon menjadi momentum untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman COVID-19 varian XBB. Masyarakat diminta untuk kembali memperketat protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat beraktivitas sebagai upaya pencegahan. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Cirebon juga menginstruksikan seluruh rumah sakit, baik rumah sakit daerah maupun swasta, untuk mengaktifkan layanan COVID-19 guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 varian XBB. Untuk antisipasi terhadap lonjakan XBB ya, jadi kami sedang antisipasi dan kami sedang mengaktifkan kembali rumah sakit yang dulu pernah punya layanan isolasi untuk COVID-19. Memang sampai sekarang masih ada yang tetap konsisten, rumah sakit Gunung Jati, Ciremai, dan Pelabuhan ya. Dan Pelabuhan itu yang 3 yang tetap konsisten, dan alhamdulillah kemudian diikuti oleh yang lainnya. Selain menggiatkan kembali prokes, masyarakat juga diminta menerapkan pola hidup sehat. Bagi yang belum vaksin, segera melakukan vaksinasi COVID-19. Dari Cirebon, Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, sajadah kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain, di antaranya Menteri Perdagangan tinjau Pasar Tanjung Sari. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Saudara, Jawa Barat, hari ini kita lanjutkan dengan informasi dari Kabupaten Sumedang. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Pasar Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk memastikan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Indonesia Zulkifli Hasan beserta rombongan meninjau Pasar Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menteri Perdagangan didampingi Bupati Sumedang menyempatkan diri mengunjungi beberapa jongko seperti pedagang sayuran, daging, beras, dan pedagang lainnya. Kegiatan ini dilakukan guna menjamin ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Menteri Perdagangan menilai secara umum harga-harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok di Pasar Tanjung Sari cukup stabil. Harganya pun cukup murah jika dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok di daerah lain. Karena tugas kita menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok dan harganya terjangkau. Dan hari ini ada Pak Bupati juga terima kasih karena Pak Bupati itu perlu intens ngecek harga-harga. Kuncinya kita ini bisa mengendalikan inflasi kalau kerjasama. Nah, karena kerjasamanya erat pemerintah pusat dan bupati, tadi di sini kita saksikan harga-harga bagus, tapi malah terlalu murah. Untuk harga daging sendiri sekarang berapa, Bu? Berapa tadi? 14. 14 itu mahal atau murah, Bu? Ya untuk sekarang agak naik ya. Agak mahal ya? Ya. Harapannya untuk harga daging nanti ke depannya gimana, Bu? Ya sedikit menurun agar supaya pembelinya banyak, terus rakyat miskin bisa menikmati daging sapi ya Pak. Usai meninjau pasar, Menteri Perdagangan langsung meresmikan program digitalisasi pasar rakyat. Hingga saat ini terdapat 2047 pasar rakyat menggunakan website pasar melalui sistem informasi sarana perdagangan dengan sistem aplikasi QRIS. Demikian dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, TVRI Jawa Barat di era digitalisasi, tepatnya mulai tanggal 1 Januari 2023, akan mengelola satu kanal yang akan diisi selama 14 hingga 18 jam. Rapat pola acara tahun 2023, tanggal 11 hingga 13 November 2022 di Cirebon, Jawa Barat, melibatkan karyawan-karyawati TVRI Jawa Barat dari berbagai bidang, dengan agenda pokok menyiapkan pola siaran TVRI di era digitalisasi. Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat Akbar Sahidi menjelaskan, penyusunan pola siaran kali ini untuk menjawab analog switch off dan beralih ke digital. Di era digitalisasi, TVRI Jawa Barat sebagai stasiun penyiaran daerah mendapat satu kanal tersendiri yang akan siaran selama 14 hingga 18 jam. Akbar Sahidi menegaskan, untuk bisa siaran 14 jam atau lebih, harus punya strategi tanpa harus ada acara rerun. Salah satu strategi yang akan diterapkan yakni dengan melibatkan stakeholder sebanyak mungkin. Penyusunan pola kali ini memang untuk menjawab analog switch off. Karena tanggal 2 November kemarin kita sudah beralih ke digital. Nah, ini momentum bagi TVRI Stasiun Penyiaran Daerah untuk bisa mengelola satu kanal sendiri. Sehingga kita sudah sepakat bahwa pola kita ke depan itu kita akan bersiaran 18 jam, 14 sampai 18 jam. Ini harapan kita dengan eksistensi siaran 18 jam atau 14 jam ini supaya masyarakat Jawa Barat bisa mendapatkan hak-hak publik untuk mendapat informasi dari TVRI Jawa Barat. Praktisi broadcaster yang pernah menjabat sebagai Kepala TVRI Jawa Barat dan juga Direktur Utama TVRI, Imas Sundarya, sebagai pemateri mengatakan, di era digitalisasi sangat menguntungkan. Selain meningkatkan kreativitas, juga harus mampu berkompetisi dengan televisi lain. Dengan digitalisasi ini tentu punya satu kanal khusus. Jadi seluruh konten lokal bisa diangkat dan bisa bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di Jawa Barat. Saya pikir teman-teman perlu untuk meningkatkan kreativitas lagi dan perlu menambah amunisi tenaga. Karena dengan siaran 24 jam ini sangat luar biasa, tetapi eksistensi TVRI Jawa Barat dengan adanya satu kanal digital ini saya pikir akan insya Allah akan berkibar lagi dan orang juga akan aware lagi bahwa TVRI Jawa Barat acara-acaranya unggul tersendiri, mempunyai kekhasan tersendiri. Kepala TVRI Jawa Barat Akbar Sahidi menambahkan, pada pola acara TVRI Jawa Barat tahun 2023 terdapat beberapa program baru kearifan lokal Jawa Barat yang diharapkan dapat memenuhi hak-hak publik dalam menyaksikan TVRI Jawa Barat. Demikian dilaporkan Winardi dan Endi Ramdhani, TVRI Jawa Barat. Saudara, permintaan set-top box atau STB di berbagai toko elektronik di Kota Bandung meningkat secara drastis. Bahkan sebagian pedagang kewalahan menyediakan STB karena ketersediaan yang terbatas. Pasca pemerintah pusat mematikan siaran analog di kawasan Jabodetabek, ketersediaan set-top box di Kota Bandung mulai banyak diburu hingga stok terus berkurang.
Meski Kementerian Komunikasi dan Informasi Kemenkominfo belum mematikan siaran analog di Bandung Raya, namun permintaan STB di sejumlah toko elektronik terus meningkat. Salah satunya di pusat perbelanjaan elektronik di kawasan Jalan Cikapundung, Kota Bandung. Dalam sehari, permintaan STB dari masyarakat mencapai 500 unit. Namun pedagang malah kesulitan mendapatkan STB dari distributor. Menurut salah satu pedagang, masyarakat mulai menyerbu toko elektronik sejak seminggu lalu. Permintaan masyarakat sangat banyak ya, sedangkan pasokan sangat minim. Pasokan minim. Sangat minim, jadi kita sangat butuh banget pasokan. Ini juga barang ada sedikit juga harganya sudah tinggi sekali. Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kemenkominfo baru mematikan siaran analog di kawasan Jabodetabek. Sementara Bandung Raya tinggal menunggu jadwal pematian secara bertahap, sehingga banyak masyarakat yang beralih dari analog ke digital. Arif Budi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Dan informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut di antaranya. Upacara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Jawa Barat tahun 2022 sesaat lagi. Saudara, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-14 Jawa Barat tahun 2022 resmi dibuka Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum di Stadion Galuh, Kabupaten Ciamis. Upacara pembukaan Porprov 14 Jawa Barat 2022 berlangsung meriah dengan menampilkan pertunjukan kolosal Kalang Bentang yang bercerita tentang sejarah Kerajaan Galuh. Api Porprov disulut oleh legenda bola voli Ciamis, Samsul Jais. Band asal kota Cimahi Jamrud turut memeriahkan pesta olahraga terbesar di Jawa Barat tersebut. Acara pembukaan diakhiri dengan pesta kembang api. Porprov 14 Jabar digelar di 3 daerah utama, yakni Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang. Kegiatan ini dibantu beberapa daerah penyangga, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum dalam sambutannya mengatakan, mempersiapkan atlet menghadapi PON sejak awal dinilai penting karena Jabar ingin mempertahankan gelar juara umum PON untuk yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya menjadi juara umum PON di tahun 2016 dan 2021. Ketua Umum KONI Jawa Barat Ahmad Saifuddin menuturkan, sebagian besar atlet yang mengikuti Porprov Jabar tahun ini merupakan atlet muda. Data KONI menyebutkan sebanyak 12.000 dari total 13.050 atlet yang berkompetisi pada Porprov Jabar 2022 merupakan atlet junior dan atlet baru. Porprov tahun ini mempertandingkan 78 sub-cabang olahraga dan 1.044 nomor pertandingan. Hingga kemarin, tercatat medali yang sudah diperebutkan sebanyak 980 medali dengan rincian 265 emas, 289 perak, dan 396 perunggu. Demikian Ahmad Yuda Hadi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Sementara itu, rangkaian acara Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Porprov Jawa Barat dimulai dengan mengarak obor, serta pentas seni saat upacara opening Porprov 14. Obor Porprov 14 Jabar dibawa Kapten Tim PSGC Ganjar Kurniawan yang diiringi pemain PSGC serta para atlet Porprov 14 Jabar asal Kabupaten Ciamis. Sepanjang jalan menuju pendopo, rombongan atlet pembawa obor disambut ribuan warga yang menunggu kedatangan rombongan. Tiba di pendopo, pembawa obor langsung menyerahkan obor kepada Ketua PP Porprov 14 Jabar, M. Budiana, yang langsung diserahkan kepada Bupati Ciamis Herdiat, yang selanjutnya menyalakan kuadron dan akan menyala hingga penutupan Porprov pada tanggal 19 November mendatang. Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan apa-apa, terutama cuaca ini, karena kita musim penghujan. Nah, mudah-mudahan besok nggak hujan, sehingga acara dapat berjalan dengan sukses. Pada ajang Porprov 14, Kabupaten Ciamis menjadi tuan rumah saat opening dan closing ceremony. Terdapat 8 venue pertandingan cabur di Kabupaten Ciamis, di antaranya sepak bola, atletik, wushu, muay thai, pentakyu BMX, dan lainnya. Dari Kabupaten Ciamis, Yusi Luciana, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan.
Saudara, tim polo air putra putri Kota Bandung berhasil klip kawin gelar nomor 7x7 cabang polo air Porprov Jabar 14 yang berlangsung di Jalak Harupat, Kabupaten Bandung siang tadi. Hasil memuaskan diraih tim polo air putra putri Kota Bandung pada nomor 7x7 cabang polo air Porprov 14 Jabar di Jalak Harupat hari ini. Keduanya berhasil meraih medali emas setelah pertandingan terakhir mengalahkan lawan-lawannya. Tim putri Kota Bandung mengawali suksesnya di partai akhir, mengalahkan tim putri Pangandaran 13-7. Sementara di bagian putra, sedikit mendapat perlawanan dari saudaranya Kabupaten Bandung, meski akhirnya Zainal dan kawan-kawan unggul 9-4. Kuncinya tenang sih, karena kalaupun kita unggul, sudah unggul tetap kalau kita yang nggak tenang pada saat lagi game, ya itu. Ngelihat lawan pada saat tadi udah terjadi hanya satu bola, ya kita coba ini lagi tenangin anak-anak. Makanya saya tadi ambil timeout supaya ritmenya keputus di situ. Jadi kita bisa ngebalikin dengan enak barusan. Ketua PRSI Kota Bandung menyatakan keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi tim PRSI secara umum. Yang paling pertama saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah bahwa tim polo air sesuai dengan apa yang direncanakan dan apa yang diupayakan, akhirnya membuahkan satu hasil yang sangat positif. Di sini bisa mengawinkan emas 7x7 polo air. Kota Bandung di cabang polo air masih memiliki peluang menambah raihan medali pada nomor 4x4 putra-putri. Sebelumnya pada nomor renang kolam di Garut, PRSI Kota Bandung masih berjuang untuk menambah perbendaharaan medali. Meski di hari pertama kemarin, medali emas didominasi Kabupaten Bekasi dengan raihan 4 medali emas. Komarudin, Ade Edi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan saudara, berikut informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Saudara, informasi terkait perakiraan cuaca tadi menutup perjumpaan kita dalam Jawa Barat hari ini. Anda dimohon untuk selalu waspada mengingat saat ini Jawa Barat ditetapkan sebagai daerah dengan potensi rawan bencana nomor 1 secara nasional. Kami juga mengimbau Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, melakukan vaksinasi COVID-19, dan juga beralih ke TV digital. Saya Ayu Wulandari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.